Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali saya pada video kali ini berkesempatan untuk menjelaskan bab baru setelah UTS ya untuk mata kuliah kalkulus multivariat atau kalkulus peubah banyak. Ya, setelah kalian kemarin menjalankan ujian tengah semester, ya, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sekarang kita masuk ke bab integral lipat 2. Sebelum kita masuk lebih dalam ke materi integral lipat 2, di sini kita akan mereview sedikit tentang konsep integral ya. Mungkin di sini teman-teman dari mahasiswa semuanya masih ingat tentang konsep integral itu seperti apa? Ya, coba kita akan gimana sih konsep integral ya. Nah, sebelumnya mungkin pastinya ya kalian sudah pernah mendapatkan materi untuk integral di dimensi 2 ya, untuk fungsi satu peubah ya, dimana konsep integral tersebut ya bisa diilustrasikan sebagai ini ya, di jembatan ya. Misalkan ada sebuah jembatan, kemudian di sini ada apa namanya tali ya, dimana tali itu menjulur ya dari atas nih ya, melengkung seperti ini. Kemudian itu bisa dihitung luasan di bawah tali tersebut. Nah, hal seperti itu bisa dibawa ke koordinat kartesius di sumbu x sumbu y ya. Di sini ada dimensi 2, dimana nanti tali tersebut akan dianggap sebagai sebuah kurva, dimana nanti kita dapat menghitung luasan yang berada di bawah kurva dengan konsep integral ya. Nah, mungkin untuk sebagai pengingat ya, teman-teman semuanya yang sudah pernah belajar integral di fungsi satu peubah atau di dimensi 2. Jadi di sini misalkan kita semuanya ya punya jembatan. Nah, kita lihat bersama-sama bahwa pilar-pilar jembatan pada gambar yang tertera di slide tersebut membentuk partisi-partisi ya, dimana kita akan menemukan pokok bahasan menghitung luas daerah di bawah tali ya, yang nantinya akan menghitung luasan daerah dengan menggunakan integral dari partisi-partisi yang telah dibentuk seperti itu ya. Nah, di sini setelah kita membuat partisi tersebut, nanti kita bisa menghitung luasannya ya. Nah, di sini mungkin lebih jelasnya bisa kita lihat di sini ya. Ini yang fungsi sama dengan fx ya, kita bagi partisinya ya menjadi seperti ini ya. Nah, kalau di jembatan itu seperti pilar-pilar kecil ya. Nah, ini. Nah, kemudian dari partisi yang dibentuk itu kita menghitung luasnya. Kalau di sini luas apa? Luas dari persegi panjang yang dibentuk, karena dari partisi tadi kita bisa membentuk sebuah persegi panjang di sini ya. Nah, dan membentuk suatu persegi panjang ya, dimana nanti kita bisa menghitung luasnya masing-masing ya, menghitung luasnya masing-masing. Jadi misalkan di sini ya, ini ada x1 ya, kemudian di sini ada x2, dimana nanti di sininya itu kita bisa hitung sebagai delta x ya. Kemudian tinggi dari persegi panjang tersebut ya, atau panjangnya itu akan senilai dengan nilai fungsi di titik x1 misalkan di sini. Kalau tingginya di sini berarti dia x1. Nah, di sini kan bisa saya sebut sebagai fx1 di sini ya. Jadi nanti luasan dari satu persegi panjang itu nanti kan luasannya kan panjang kali lebar gitu ya. Nah, itu bisa dituliskan bahwa lebarnya itu delta x ya, kemudian lebarnya itu fx ya, fxi misalkan, karena nanti ada banyak sekali persegi panjang yang terbentuk dari partisi yang dibuat sebelumnya gitu ya. Nah, delta x ini pastinya selisih dari 2 x ya, yang menyatakan lebar dari persegi panjang masing-masing. Nah, di sini karena kita ingin menghitung luas yang berada di bawah kurva, artinya kita harus menjumlahkan semua persegi panjang yang telah terbentuk ya. Di sini berarti nanti kita bisa jumlahkan hasilnya, dimana jumlahannya ini nanti
bisa dituliskan dalam bentuk sigma ya. Nah, kemudian di sini ya, ini kan XI ya, saya ambil secara umumnya. Ketika kita menghitung luas daerah yang berada di bawah kurva dengan pendekatan partisi persegi panjang, pastinya hasilnya akan tidak sesuai dengan aslinya ya. Pastinya misalkan di sini seperti contoh di gambar ini ada daerah yang tidak terhitung ya, seperti ini. Nah, ini kan tidak terhitung. Ada juga berlebihan ya, misalkan ini kan harusnya tidak termasuk dalam area yang di bawah persegi panjang, di bawah kurva, maaf ya, di bawah kurva. Nah, hal-hal seperti ini nantinya akan hilang ya ketika kita membuat partisinya itu sekecil mungkin ya, maksudnya dari selisih X-nya ya, atau delta X-nya, jarak antar X-nya itu semakin kecil ya. Semakin kecil artinya nanti jumlah persegi panjang yang dibentuk akan semakin banyak gitu ya. Jadi nanti kita bisa limitkan ya, limitkan bentuk sigma tadi ya ke bentuk yang ini menuju tak hingga. Siapa yang menuju tak hingga ya? Itu jumlah partisinya gitu ya, seperti itu. Nah, di sini nanti ketika kita sudah melimitkan dari bentuk jumlahannya, lah nanti konsep dasar yang seperti ini itu bisa muncullah yang namanya integral gitu ya, muncul yang namanya integral. Nanti itu bisa dituliskan sebagai integral fx delta dx maksudnya ya, gini. Nah, jadi dari konsep seperti itu tadi muncullah yang namanya konsep integral gitu ya. Jadi itu berawal dari kita ingin menghitung luas, menghampiri luas yang ada di bawah kurva yang dibentuk dengan membuat partisi, kemudian kita hitung luasnya persegi panjang, karena yang di sini yang dibentuk itu terbentuknya suatu persegi panjang bidang datar, kemudian kita akan jumlahkan hasilnya, kemudian dilimitkan, lalu nanti muncullah yang namanya konsep integral, seperti itu ya. Ini mungkin sedikit review tentang konsep integral itu sendiri, terutama di fungsi satu peubah atau di dimensi 2 ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ya ke materi intinya tentang integral ganda 2 atas daerah persegi panjang. Nah, ini merupakan bagian dari integral lipat 2. Tadi kan mungkin judulnya babnya integral lipat 2 ya. Nah, nanti di sini berawal dari integral ganda 2 atas daerah persegi panjang. Maksudnya apa sih? Mungkin kita bisa lihat bersama ya, bahwa nah, ini konsep yang sebelumnya saya jelaskan yang tadi menghitung luasan itu bisa dikatakan sebagai konsep integral Riemann ya. Jadi nanti membentuk suatu partisi ya, di mana partisi tersebut berada di interval A sampai B ya, di sini. Nah, nanti yang tadinya kita menghitung hanya satu, kemudian disigmakan, kemudian dilimitkan, itu kan nanti bisa dituliskan dalam bentuk integral seperti ini gitu ya. Nah, bagaimana membentuk partisi di dimensi 3 ya? Kalau misalkan tadi itu lebih ke dimensi 2 ya, jadi hanya ada sumbu X dan sumbu Y. Ketika kita membuat partisi munculnya persegi panjang. Lalu bagaimana dengan kita membuat partisi di dimensi 3 ya? Ini bisa diilustrasikan lewat gambar yang tertera ya. Itu ada di sumbu X dan di sumbu Y ya. Jadi misalkan ini yang ini sumbu Y, yang ini sumbu X, kemudian yang ini sumbu Z ya. Nah, di sumbu X dan Y ini membentuk suatu bidang. Di sini bidangnya nanti akan kumpulan dari persegi panjang gitu ya, atau kotak gini Pak ya. Nah, di sini nantinya R ini ya merupakan suatu persegi panjang dengan sisi-sisi sejajar sumbu koordinat ya. Kalau yang koordinat X berarti kan ini kan sejajar nih
ini, dan seterusnya. Kalau yang Y juga yang sejajar sumbu Y ini, dimana nanti ini terlihat batasnya itu dari A sampai B untuk yang sumbu X-nya, kemudian sumbu Y ini itu diantara C sampai D, gitu. Yaitu merupakan suatu persegi panjang ya, R itu area persegi panjang. Kemudian R ini dibagi menjadi partisi ya, jadi R itu dibagi menjadi partisi menjadi bentuk RK ya, jadi kotak-kotak kecil seperti itu ya. Nah, nantinya akan membentuk suatu jumlahan Riemann ya. Bagaimana jumlah Riemann ini dibentuk ya? Kita bisa lihat di sini ya. Mungkin bisa kita lihat bahwa kita fokus di satu RK ya. Misalkan RK yang ini deh ya. Misalkan saya ambil yang di sini, kotakan ini ya. Nah, dari ini ya, kita bisa hitung luasannya, berarti kan panjang kali lebar ya, karena ini suatu segi 4, dimana yang di sininya lebarnya itu akan sesuai dengan sumbu X-nya ya, pasti nanti dia akan ditemukan delta X-nya. Kemudian yang sisi sebelah sini ya, itu akan sejajar dengan sumbu Y, sehingga kita bisa menentukannya dengan mencari delta Y-nya ya. Karena ini hanya satu bagian persegi panjang, maka saya sebut sebagai dia delta YK dan delta XK ya. Nah, untuk menghitung luasannya berarti saya sebut dia sebagai delta AK ya, karena dia segi 4 berarti kan panjang kali lebar, berarti delta XK dan dikalikan delta YK ini ya, seperti itu. Nah, di sini ya, untuk integral ganda 2 atas daerah persegi panjang, maksudnya misalkan saya punya persegi panjang di atas seperti ini. Saya bisa ganti warna dulu ya. Misalkan saya punya persegi panjang ya di sini. Nah, seperti ini. Dimana kita akan menghitung apa coba? Kira-kira kalau misalnya kita tarik garis ke sini ke bidang XY ya. Kalau yang tadi di dimensi 2 itu menghitung luasan di bawah kurva. Nah, kalau di dimensi 3 kita akan menghitung volume yang ada di bawah bidang. Bidang yang mana? Bidang yang biru ini, dimana bidangnya saya buat persegi panjang ya, karena kita berawal dari daerah atasnya itu daerah persegi panjang terlebih dahulu ya, agar lebih mudah. Nah, ketika kita menghitung volume yang berada di bawah bidang ini, itu nantinya akan membentuk suatu bangun ruang ya, dimana kalau kita buat partisi itu akan menjadi sebuah kumpulan dari balok-balok ya, karena tadi kita buat partisi yang di alasnya ini dia bentuknya segi 4. Kalau misalkan kita tarik garis sampai ke sampai ke bidang yang biru ini, nantinya dia akan membentuk suatu balok gitu ya. Nah, ini nanti akan membentuk suatu balok di sini. Nah, untuk menghitung satu volume balok ya, mungkin bisa kalian lebih ingat kembali bahwa untuk volume baloknya itu berarti apa? Luas alas ya dikalikan dengan tingginya ya, dimana luas alasnya tadi itu diwakili dengan partisi area RK atau alasnya ya, dimana alasnya itu disebut sebagai delta AK. Delta AK-nya itu kan perkalian dari delta XK dan delta YK ya, ini untuk luas alasnya. Nah, bagaimana dengan tingginya? Nah, tinggi dari balok ini pasti dia akan sesuai dengan posisi dari bidang yang biru ini, dimana bidang yang biru ini bisa kita sebut sebagai dia fungsi Z sebagai fungsi fxy di sini ya. Jadi nanti tinggi dari balok ini nanti akan sesuai dengan nilai fxy di titik tertentu ya. Jadi nanti tingginya bisa dihitung dengan ini ya, yang luas alasnya diwakili dengan delta
kemudian T-nya diganti dengan fungsi f x k y k ya. Jadi ini kita baru menghitung satu balok ya dengan diwakili indeks K di sini ya. Kemudian kalau misalkan kita ingin menghitung semua balok yang ada di bawah bidang yang biru ini ya, artinya kita harus menjumlahkan semua balok yang sudah terhitung ya. Kita sertakan di sini simbol sigma ya, ada sigma di sini ya. Nah, selanjutnya hampir sama dengan yang konsep yang ada di dimensi 2 tadi, untuk di dimensi 3 pun juga sama ya. Jadi setelah di sigma itu dilimitkan. Nah, setelah membentuk limit, nanti aturan tersebut ya atau persamaan tersebut akan menjadi suatu konsep integral ya. Nah, ini mungkin ilustrasi yang tadi saya sampaikan ya. Kalau tadi itu di bawah daerah persegi panjang ya, daerah atasnya persegi panjang. Nah, kalau ini daerah atasnya itu sebuah lengkungan ya. Jadi di sini tinggi dari masing-masing baloknya berbeda ya, dimana nanti dari tinggi masing-masing balok itu akan senilai dengan nilai xk yk-nya gitu ya. Nah, setelah kita membuat partisi, menghitung volumenya, kemudian dijumlahkan, lalu dilimitkan, nantinya akan muncul definisi integral lipat 2 seperti ini ya. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan ya, ini untuk sebagai alasnya, yang ini sebagai tingginya ya kan. Kalau volume itu apa tadi? Volume itu luas alas kali tinggi ya untuk balok ya. Luas alas kali tinggi. Nah, ini. Nah, kemudian untuk menghitung semuanya yang berada di bawah kurva berarti harus dijumlahkan. Nah, untuk lebih mendekati volume aslinya, maka harus kita limitkan bentuk sigma tersebut ke n-nya itu menuju tahingga atau sigma p norm dari p-nya itu menuju 0. Jadi selisihnya itu kecil sekali. Jadi baloknya itu semakin kecil akan semakin mendekati hasil yang sebenarnya gitu ya. Nah, ini ada sifat-sifat dari integral lipat 2 ya. Nah, di sini ada sifat linier, bahwa di sini kalau misalkan kita menemukan suatu fungsi yang dikalikan dengan suatu konstanta, konstantanya bisa kita keluarkan terlebih dahulu, baru menghitung yang integral f-nya ya. Kemudian kalau penjumlahan sama seperti sifat pada integral fungsi satu peubah, di sini pun juga sama. Jadi ketika kita mengintegralkan dua fungsi yang ditambahkan, kita bisa hitung integralnya masing-masing dulu, baru ditambahkan ya. Nah, itu kemudian bersifat aditif ya. Jumlah pada persegi panjang saling berhimpit pada hanya satu ruas garis ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan saya punya R, di mana R-nya ini gabungan dari R1 dan R2, bisa dituliskan seperti ini. Hitung areanya masing-masing dulu, baru ditambahkan ya. Kemudian sifat perbandingan juga berlaku. Jika F-nya kurang dari G, maka integralnya pun akan kurang dari ya. Integral F-nya akan kurang dari integral G, seperti itu ya. Nah, integral lipat 2 ini istilah lainnya juga bisa dikatakan sebagai integral berulang ya, karena ada dua simbol integral. Kalau sebelumnya kan mungkin hanya integral fx dx ya. Kalau sekarang integral ada dua kali ya, seperti ini. Kalau sebelumnya kan mungkin integral fx dx ya. Kalau sekarang integralnya dua, seperti ini, fx dx dy, seperti ini ya. Jadi berulang ya, berulangnya sebanyak dua kali ya, namanya integral lipat 2. Nah, seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, bahwa untuk integral lipat 2 ini seperti halnya menghitung volume benda yang berada di bawah suatu bidang ya. Ini merupakan volume benda pejal ya. Ini sebagai ilustrasi yang lainnya seperti ini ya. Nah, di sini
ada hal yang perlu saya sampaikan di sini bahwa ketika kita mendefinisikan DA-nya itu sebagai DX DY ataupun DY DX itu akan sama ya, artinya akan sama ya, hasilnya pun akan sama. Artinya ketika kita mendefinisikan DA-nya itu sebagai perkalian DX DY, artinya kita mengerjakan integral yang DX-nya dulu, yang bagian dalam, yang ini dulu, baru nanti hasilnya diintegralkan terhadap DY. Nah, kalau misalkan ditukar seperti ini, DY-nya yang di dalam, artinya kita kerjakan yang ini dulu, diintegralkan terhadap DY dulu, baru nanti diintegralkan terhadap X, ya, seperti itu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, di sini saya punya contoh soal. Yuk kita simak bareng-bareng bagaimana penyelesaian dari contoh soal ini, ya. Nah, di sini saya punya integral dari 9 min X, ya. Ada di dy dx dari batasnya 0 sampai 3 dan 0 sampai 2, ya. Berarti kita kerjakan yang bagian dalam dulu, diintegralkan terhadap dy, ya. Nah, di sini mungkin saya tulis di sini saja, ya. Artinya kita kerjakan yang integral 0 sampai 2, kita kerjakan yang bagian yang ini dulu, 9 min X dy, ya. Nah, ini hampir sama seperti turunan parsial yang sebelumnya pernah kita pelajari sebelum UTS, ya. Untuk integral pun juga demikian. Ketika kita mengintegralkan terhadap y, x-nya dianggap sebagai konstanta dan juga sebaliknya, gitu, ya. Nah, ini berarti dx-nya nanti. Nah, ini berarti, oke, saya mulai dari atas ya di sini biar ada space di bawahnya. Artinya kita menghitung integral terhadap dy dulu. Berarti ini x-nya dianggap sebagai suatu konstanta, ya. Berarti di sini 9y min xy, ya, dimana batasnya dari 0 sampai 2 dx, ya. Jadi ini integral yang dx-nya tetap ditulis, ya, walaupun kita baru mengeksekusi yang bagian tengahnya dulu, ya. Nah, ini berarti kita mensubstitusikan hasilnya. Berarti di sini 9 kali 2 dikurangi x kali 2, ya, dikurangi 9 kali 0 dikurangi x kali 0 dx, ya. Nah, selanjutnya integral dari 0 sampai 2 kita selesaikan dulu. Berarti yang sebelah sini 0, ya. Ini 0, sehingga di sini 18 min 2x, ya, dx. Nah, ini ketika kita mengintegralkan terhadap x, berarti selain x-nya dianggap sebagai suatu konstanta, ya. Ini berarti 18 diintegralkan terhadap x, 18x. Kemudian yang 2x-nya jadinya kalau integral itu pangkatnya ditambah 1, ya. Jadi di sini x kuadrat 2, kemudian setelah pangkatnya ditambah 1 berarti di sini per 2, gitu, ya. Batasnya 0, 2. Masih ingat ya sifat ini ketika kita punya integral x pangkat n dx itu berarti 1 per n plus 1 x n plus 1 tambah c, ya, karena di sini merupakan integral tak tentu, ya. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan batasnya dari 0 sampai 2. Artinya di sini 18 kali 2 dikurangi, ini kan jadi 1, ya. Jadi di sini 2 kuadrat dikurangi dari 18 kali 0 dikurangi 0 kuadrat, ya. Ini saya kurungkan dulu. Yang sebelah kanan kan jadi 0, ya. Kalau yang ini jadi 36 dikurangi 4, ya. Hasilnya berapa? 32 ini, ya. Artinya kalau ini berarti kita menghitung volume di bawah kurva 9 min x dengan batas y-nya itu
yang di sumbu Y-nya 0 sampai 3, kemudian di batas X-nya itu sumbu X-nya 0 sampai 2. Nah, ini volumenya sebesar 32 satuan volume. Seperti itu ya. Silahkan apabila ada hal yang masih belum paham, ada yang perlu ditanyakan, bisa dicatat dulu, nanti kita diskusikan bersama di kelas sesi diskusi melalui Zoom ya. Nah, ya, setelah sebelumnya kita telah memahami bersama tentang integral ganda atas daerah persegi panjang. Nah, di sini ada daerah atasnya itu bukan persegi panjang ya. Nah, misalkan saya bisa ilustrasikan seperti ini. Misalkan saya punya kalau tadi daerah bidang atasnya itu berupa persegi panjang. Nah, kalau ini bukan. Contohnya seperti apa ya? Bisa kita lihat di sini. Misalkan saya punya seperti ini ya. Gini. Tapi di sini ada melengkung seperti ini. Nah, gini ya. Nah, seperti ini. Nah, sehingga apa yang membedakan dengan sebelumnya ya, kalau tadi kan seperti membentuk suatu benda ruangnya, benda ruangnya berupa balok. Nah, kalau ini kalau kita tarik ke bawah ya, ke bidang XY ya, ini seperti balok tapi atasnya itu tidak rata ya, karena disesuaikan dengan kurva yang saya tandai dengan warna kuning di sini ya. Nah, yang warna kuning ini sebagai suatu tutupnya ya. Tutupnya kebetulan di sini agak melengkung gitu ya. Jadi nantinya tidak murni sebagai bentuk balok. Nah, bagaimana membentuk integralnya atau menghitung volume yang berada di bawah daerah yang berwarna kuning tersebut ya. Ini sama seperti yang sebelumnya kita latihan bersama ya, yang tentang integral. Kalau yang di sini itu akan yang membedakan itu ada di batasnya, batas dari integralnya. Kenapa? Bisa dilihat di sini bahwa kalau misalkan saya tarik ke bawah ya, yang sebelah sininya itu berada di sumbu Y ya, kemudian garis yang ini akan sejajar dengan sumbu X di sini ya. Kebetulan yang untuk sumbu X-nya ini tidak melengkung ya, jadi nanti untuk intervalnya bisa dari A sampai B nih, misalkan dari A sampai B ya. Tapi kalau untuk yang sejajar dengan sumbu Y ya, atau yang di arah sumbu Y, ini kan bentuknya dia seperti lengkungan ya. Nah, di sini lengkungannya ini bisa dituliskan dalam bentuk suatu fungsi ya, fungsinya. Nah, ini fungsi terhadap X ya di sini. Nah, ini kan nanti di sumbu Y-nya. Nah, nanti seperti biasa yang di sini jadi delta X, ini jadi delta Y. Jadi nanti integralnya di sini fx ya. Nah, di sini ada misalkan diintegralkan terhadap dy dulu, dx ya. Nah, biasanya nanti di sininya suatu fungsi ya, suatu fungsi, misalkan fungsi dalam bentuk X seperti ini gitu ya. Nah, yang di sininya mungkin dalam bentuk suatu konstanta seperti ini. Jadi salah satu batasnya itu nanti berupa suatu fungsi, karena bidang yang terbentuk itu tidak rata kayak gitu ya. Jadi ada suatu lengkungan atau lekukan dari fungsi yang dimaksud ya. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya bisa disimak contoh yang kedua ini ya, dimana di sini lebih menjelaskan ke contoh yang integral ganda atau lipat 2 untuk daerah atasnya bukan persegi panjang ya. Bisa terlihat dari batas integralnya di sini ya, berupa suatu fungsi terhadap X ya. Jadi untuk mengerjakannya ini sama seperti tadi, yang dikerjakan yang bagian dalam dulu, diintegralkan terhadap dy, sehingga X-nya disebut sebagai konstanta ya. Jadi di sini saya tuliskan bahwa integral 3 sampai 5. Nah, ini saya kerjakan yang ininya dulu. Min X sampai X kuadrat dari 4X ditambah 10Y dy
Nah, ini dx ya. Nah, ini berarti integral yang di dalamnya terhadap y, dy ya. Berarti 4x, berarti x-nya sebagai konstanta. Jadi 4xy ditambah 10y, artinya dia 10 per 2y kuadrat. Nah, batasnya dari min x sampai x kuadrat. Ingat, tadi kita diintegralkannya terhadap dy. Berarti batas ini nantinya akan menggantikan variabel y ya. Jadi artinya nanti saya tuliskan di sini integral 0 sampai 5 4x, y-nya itu saya ganti x kuadrat min, yang ini saya tuliskan 5 ya. 5 dari x kuadrat dikuadratkan ya, y kuadrat. Ini kemudian dikurangi y-nya diganti min x ya, jadi 4x jadi min x ditambah 5 di sini jadi min x dikuadratkan dx ya. Nah, artinya di sini berarti kita sederhanakan yang ini jadi 4x pangkat 3 min 5x pangkat 4 dikurangi 4x ya, min, nah ini saya tuliskan dulu, min 4x kuadrat ditambah 5x kuadrat, gini ya. Oke, di sini terhadap dx. Nah, bisa kita sederhanakan 0 sampai 5 4x pangkat 3 min 5x pangkat 4. Nah, ini min sini ada x-nya ya. Min 4x kuadrat ditambah 5x kuadrat, artinya dia jadinya x kuadrat ya, tapi di sini ada min, jadinya min x kuadrat dx ya. Ini dengan aturan integral yang fungsi polinomial ya, bisa kita katakan bahwa di sininya jadi x pangkat 4 kemudian dikurangi, ini kan sama saja 4 per 4 ya, kemudian 5 per 5 x pangkat 5 min 1 per 3 x pangkat 3 dengan dimasukkan batasnya dari 0 sampai 5 ya. Nah, ini sebagai latihan kalian juga ya, silahkan nanti ini diselesaikan, hanya tinggal memasukkan batasnya saja, x-nya diganti 5 dan 0, nanti hasilnya dikurangi gitu ya. Ketika x-nya digantikan dengan 5, nanti hasilnya akan dikurangi dengan x-nya digantikan dengan angka 0 ya. Seperti itu, nanti silahkan bisa diselesaikan, tinggal memasukkan batasnya ya. Nah, berikutnya di sini saya punya latihan soal, hanya 3 nomor saja. Silahkan dicoba dikerjakan. Nanti kita diskusikan bersama pembahasan dari latihan soal ini di sesi Zoom-nya ya. Baik, mungkin seperti itu dulu dari saya untuk video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Apabila ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan, silahkan bisa nanti kita diskusikan lewat sesi Zoom, termasuk juga pembahasan dari latihan soalnya. Baiklah, untuk video kali ini saya cukupkan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.